menyudutkan atau mempersulit kedua pasang ataupun keluarga, tapi tetap mungkin budaya itu kan kalau di barat kalau di Indonesia sendiri sepertinya kan masih asing juga. Jadi kalau kayak gitu-gitu ya semuanya harus dibicarain lagi sama urusan perjanjian pernikahan. Kan kita juga dari awal sih kita belum ngobrolin itu karena saya juga baru tahu akan ada hal itu, jadi nggak tahu juga gitu. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb on Cam. Usai sudah ikatan cinta di antara Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa, kemarin Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengetuk palunya sebagai tanda jika pernikahan yang baru berusia 8 tahun 2 bulan 16 hari itu harus terhenti di tengah jalan dengan sebuah perceraian. Dalam sidang putusan cerainya kemarin, Tessa hadir ditemani oleh kedua orang tuanya, musisi Arthur Kaunang dan Julie Astuti. Sementara itu Sandy justru memilih meninggalkan persidangan dikarenakan ia harus menjalankan aktivitas syutingnya. Lantas benarkah meski sempat terpuruk karena rumah tangganya harus berakhir dengan kata cerai, Tessa dan Sandy justru mengaku lega dengan status baru mereka. Jadi Mbak Tessa sekarang ini statusnya sebagai apa, Mbak? Janda Sebagai janda. untuk menerima semuanya, dan memang kita juga berharap supaya segera selesai gitu semua proses ini gitu. Dan ternyata puji Tuhan hari ini itu bisa selesai gitu. Karena memang kan lumayan lama lah, 5 minggu ini ya. Perasaannya ya nggak ada yang perlu dibanggakan dalam hal ini. Maksudnya ya sudah dijalanin gitu ya. Ya pokoknya katanya namanya kalau cowok itu kan nggak ada nama masa idah. Ya, dari sebenarnya kesedihan itu ada di awal ketika Sandy mengagetkan kami semua ketika dia mengambil keputusan untuk berjalan dengan pilihan sendiri ya. Enggak, maksudnya kesedihan ya. Itu manusiawi. Kelegaan Tessa karena akhirnya penantian panjangnya untuk lepas dari sosok lelaki yang dulu pernah begitu dicintainya ini makin lengkap setelah majelis hakim menjatuhkan hak asuh kedua anaknya kepada dirinya. Namun benarkah ada sedikit kekecewaan yang Tessa rasakan lantaran majelis hakim tak mengabulkan gugatannya soal pembagian harta gonogini dan hanya mewajibkan Sandy memberikan nafkah senilai 5 juta rupiah per bulan sebagai nafkah untuk kedua buah hatinya. Tapi tadi memang ada ini ya, ada beberapa poin yang tidak dikabulkan sama hakim ya. Ya. Harta gonogini majelis meminta agar kami mengajukan gugatan khusus. Buat saya pribadi, yang namanya rumah ini harta bersama saya dan Sandy yang sekarang ada. Kita orang tuanya, anak-anak kita kan gitu. Jadi kita buat pikiran sebagai orang tua aja gitu, apa yang bisa kita tinggalkan buat anak-anak. Udah kalau soal harta gonogini kan semua udah disepakatin kemarin. Udah sepakat di tanggal 27 yang sebelum puasa kemarin. Artinya udah disaksikan oleh keluarganya Tessa, disaksikan sama keluarganya saya. Kita sudah sepakati sama-sama, udah tanda tangan, terus clear. Semua udah clear, selesai, nggak ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti kan labil. Kalau mengenai soal finansial itu dengan sendirinya kami saling tolong-menolong. Keterpurukan yang tengah melanda pasangan Tessa Kaunang dengan Sandy Tumiwa memang bertolak belakang dengan pasangan fenomenal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang tengah harap-harap cemas menyambut hari pernikahan mereka 17 Oktober mendatang. Raffi dan Gigi yang hanya memiliki sisa waktu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan berbagai persiapan memang terus mengejar segalanya agar di acara pernikahan mereka nanti semua bisa berjalan sesuai dengan keinginan.
Jika Raffi dan Gigi sudah terlebih dulu menjalani fitting baju pengantin, kemarin giliran keluarga kedua mempelai untuk menjalani fitting baju terakhir yang akan digunakan saat gelaran resepsi dan juga acara adat sungkeman. Lantas benarkah untuk mendapatkan baju seragam pernikahan karya desainer Ana Avanti, Raffi Ahmad harus mengeluarkan budget hingga miliaran rupiah? Papi gua membuat yang reality juga. Meeting hari ini apa sih kebayang untuk acara resepsi sama untuk acara sungkeman tadi udah di fitting. Kalau untuk resepsi itu kan temanya hijau, hijauan. Kalau untuk sungkeman itu soft, warna-warna soft. Langsung juga bikin semua, baru ini fitting terakhir, semua fitting terakhir. Setelah itu ya sih ya baju seperti itu ya pasti memerlukan ada budget khusus lah ya, tapi baju enggak sampai miliaran, enggak ada baju miliaran, bohong. Kesiapan Raffi dan Gigi menuju pelaminan memang tak perlu diragukan lagi. Namun mengapa di saat Raffi dan juga pihak keluarganya sibuk melakukan fitting baju, Gigi justru masih menyembunyikan soal pakaian yang akan ia kenakan nanti? Benarkah jika di acara pernikahannya nanti, Gigi akan mewujudkan mimpinya sejak kecil, yaitu bisa memakai baju pengantin tradisional dodotan? Dan apa yang membuat Raffi Ahmad menolak menjalani pingitan sebagaimana biasanya dijalani oleh calon pengantin? Karena Gigi memakai baju dodot yang pakem Jawa sekali gitu. Katanya udah cita-cita dia dari kecil kalau nanti pernikahan dia ingin pakai baju yang tradisional Jawa sekali. Cita-cita Gigi atau Gigi, tapi boro-boro kali dia mah mikirin calon mempelainya pakai pengantin baju apa. Itu cita-cita Gigi dan saya juga semua saya serahkan dari awal banyak diserahkan kepada giginya, karena mungkin kan kalau seorang perempuan kan punya cita-cita nanti suatu hari kalau dia menikah impian dia nanti seperti apa. Jadi kalau saya sih saya serahkan aja semuanya. Tahu tuh kalau Gigi dipingit atau nggak. Kalau saya sih di Sunda nggak ada pingitan. Justru sama Gigi mah nggak pernah jarang ketemu. Seminggu ya ketemu sekali 2 kali. Karena memang mungkin Gigi juga perempuan kan persiapannya juga lebih ribet dari laki-laki ya. Di saat detik-detik menuju altar pernikahan tinggal selangkah lagi, siapa sangka berhembus kabar jika Raffi dan Ami Ganita tengah terlibat beda pendapat. Adalah wacana soal Raffi yang akan membuat perjanjian pranikah bersama Gigi yang rupanya membuat Ami Ganita gusar dan gundah gulana. Pasalnya, sebagai seorang ibu, Ami merasa jika Raffi tidak harus mengikuti dan membuat perjanjian pranikah. Lantas, benarkah jika keinginan Raffi ini berkaitan dengan aset serta pundi-pundi kekayaan yang dimiliki Raffi? Enggak, kalau menurut saya pribadi sepertinya itu nggak akan mungkin masukan banyak dari yang lain-lainnya dari semua pihak, tapi kalau menurut saya pribadi sih itu saya nggak perlu gitu kan. Sebenarnya kalau dari pribadi saya, pribadinya Raffi, pribadi Gigi itu nggak kayaknya tidak akan membuat seperti itu. Kayak gitu kan itu dibuat juga tentunya tidak akan menyudutkan atau mempersulit kedua pasang ataupun keluarga, tapi tetap mungkin budaya itu kan kalau di barat kalau di Indonesia sendiri sepertinya kan masih asing juga. Kalau kayak gitu-gitu ya semuanya harus dibicarain lagi sama urusan perjanjian pernikahan. Kan kita juga dari awal sih kita belum ngobrol itu karena saya juga baru tahu akan ada hal itu, jadi nggak tahu juga gitu. Bagi personil grup band The Massive, liburan tak melulu harus berjalan-jalan ke luar negeri dan juga mahal. Bendungan Jatiluhur yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat dipilih oleh Rian CS ini untuk memacu adrenalin mereka. Namun apa yang membuat kano yang ditumpangi Wahyu secara tiba-tiba jatuh ke dalam air? Benarkah ini sebuah kebetulan atau karena ada sesuatu hal yang tak bisa ditelaah secara nalar? Ikutin saya saat lagi hanya di Celeb on Cam.
Bagi sebagian musisi tanah air, jalan-jalan ke luar negeri adalah salah satu cara mereka untuk bisa istirahat sejenak dan merefresh pikiran dari jadwal manggung yang padat. Tetapi hal tersebut tidak bagi grup band The Massive. Pasalnya, grup band yang digawangi oleh Rian Eki Pradipta, Dwiki Aditya Marsal, Nurul Damar Ramadan, Rai Kurniawan Iskandar Dinata, dan Wahyu Piaji ini justru sengaja memilih menghabiskan waktu santai mereka bersama dengan fans beratnya yang biasa disapa